Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini adalah video tutorial pertama kita. Untuk hari ini kita akan mereview mengenai alamat IP. IP versi 4. IP versi 4 ini sendiri sebenarnya adalah materi dari komunikasi data. Namun nanti kedepannya kita akan sangat sering sekali menggunakan alamat IP. Jadi ada baiknya kita review kembali. IP versi 4 terdiri dari 32 bit bilangan biner. Berarti kalau bilangan biner itu ada biner 1 dan biner 0. Namun dalam penulisannya jadi ditulis dalam bentuk desimal. Ditulis dalam bentuk desimal, dimana kita kasih ilustrasi itu ada x, titik x, titik x, titik x. Dan satu bagian ini terdiri dari 8 bit biner 1 dan biner 0. Ini 8 bit. Ini juga 8 bit. Nah, ini juga 8 bit. Jadi saya akan tulis ini adalah byte 1, ini adalah byte 2, ini adalah byte 3, dan ini adalah byte keempat. Karena ini ditulis dalam bentuk bilangan desimal, maka kita harus melakukan konversi biner ke desimal atau sebaliknya. Jadi kita harus paham juga mengenai konversi bilangan biner ke desimal atau bilangan desimal ke biner. Nah, step berikutnya, karena ini akan dikonversikan ke bilangan bilangan biner ke desimal, maka kita harus tahu juga apabila bernilai minimum. Jadi kalau bernilai minimum berarti 1 byte-nya bilangan binernya akan terdiri dari 0 semua, sebanyak 8 bit. Sedangkan pada posisi maksimal berarti 1 byte-nya terdiri dari bilangan biner 1 semua. Nah, oleh sebab itu apabila kita konversikan ke desimal, maka ditulis seperti 0.0.0.0, dan yang ini ditulis jadinya angkanya jadi 255.255.255 dan titik 255. Jadi kalau kita gabungkan menjadi satu bagian, berarti 1 byte yang paling kecilnya adalah 0, berarti yang maksimalnya adalah 255. 255, satu bagiannya berarti 0 sampai 255, 0 sampai 255. Nah, ini penulisan menggunakan bilangan desimal. Yang mungkin perlu kita pahami lagi adalah cara mengkonversikan bilangan biner ke desimal maupun sebaliknya. Sebenarnya itu ada beberapa teknik atau beberapa cara, tapi saya pribadi akan menerangkan yang menurut saya lebih mudah atau lebih gampang. Kita ambil contoh kalau seandainya maksimal ya. Kalau maksimal berarti 1 semua. Jadi 1 semua. Untuk konversi bilangan biner ke desimal kita bisa kasih cara 2 pangkat 0 dikali 1 ditambah 2 pangkat 1 dikali 1 ditambah 2 pangkat 2 dikali 1 sampailah sebanyak 8 bit. Yang terakhir berarti 2 pangkat 7 dikali
1. Nah, kelipatan 2 kalau kita uraikan berarti ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Nah, untuk mengkonversikannya sendiri berarti kalau 1 semua berarti ini dinilai 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32 ditambah 64 dan ditambah 128. Nah, inilah yang nilainya adalah 255. Jadi kalau ini 1 semua. Saya kasih contoh satu lagi. Kalau kita punya angka binernya 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Jadi berarti kalau kita uraikan jadinya 1 dikali 2 pangkat 0 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2, 1 ditambah lagi 2 dikali ini 1, 2, 3, 4 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 4 ditambah 1 dikali 2 pangkat 5 ditambah 0 dikali 2 pangkat 6 dan yang terakhir itu ada ditambah lagi 1 dikali 2 pangkat 7. Jadi ini berarti ada 128 kemudian ditambah 0 ditambah 32 ditambah 0 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2 dan ditambah 1. Nah, ini yang kita jumlahkan. Jadi totalnya berarti ada 175. Atau kalau yang lebih gampang lagi, kita bisa buat, ini kita kasih contoh satu lagi ya. Jadi ada biner 0, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 1. Jadi berarti kalau kita tulis ada 1, ada 2, ada 4, 8, 16, kemudian ada 32, ada 64, kemudian ada 128. Berarti kalau ini 0 ditambah 0, kalau ini 64 ditambah dengan 1 ya, sorry, ini 1 ditambah dengan 64. Kalau ini 0 berarti ini tambah dengan 0. Kalau ini 1 bertambah dengan 16. Kalau ini 8 berarti ditambah dengan 8. Kemudian ini 4 berarti ditambah dengan 0. Ini 2 berarti ditambah dengan 2. Ini 1 ya. Dan ini yang terakhir ada 1 berarti ditambah dengan 1. Ini di total. Inilah yang konversi bilangan biner ke desimal. 64 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 1. Jadi totalnya adalah 91. Nah, ini bilangan konversi bilangan biner ke desimal. Sedangkan berikutnya kita akan coba konversi bilangan desimal ke biner. Tetap kita pakai ada angka umpamanya 120
120 bilangan biner, bilangan desimal. Ini berarti basis 10 ya. Kita akan konversi ke basis 2. Ini caranya juga kebalikan. Kemudian mungkin kamu pernah diajarkan dengan cara yang berbeda. Ini saya akan coba kembali mengajarkan yang menurut saya lebih gampang. Tetap kita ambil patokannya ada 1, ada 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Nah, step yang pertama kita mulai dari kiri ke kanan. Kalau 120 lebih, pertama itu adalah 120 lebih kecil daripada 128, berarti posisinya di sini adalah 0. Sedangkan 120 lebih besar daripada 64, berarti posisinya di sini adalah 1. Kemudian 120 kita kurangkan dengan 64. Jadi 120 kita kurangkan dengan 64. Dapatlah sisanya adalah 56. Kemudian kita bandingkan kembali 56 ini kita bandingkan dengan 32. Karena lebih besar 56 lebih besar daripada 32, maka di sini posisinya adalah biner 1. Kemudian 56 kita kurang dengan 32. 56 dikurang dengan 32 hasilnya adalah 24. Kemudian kita bandingkan dengan 16. Karena lebih besar daripada 16, maka posisinya di sini adalah biner 1 kembali. Jadi sekarang ada 24 dikurang dengan 16. Jadi totalnya adalah 8. Karena 8 sama dengan, apabila ini ada 8, kemudian di sini ada 8, berarti di sini posisinya 1 dan sudah tidak ada lagi. Jadi posisi di sini adalah 0, 0, 0. Jadi kalau seumpamanya 120 basis 10 kita konversikan ke biner, maka nilainya menjadi 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0 basis 2. Oke, gimana? Saya harap sudah paham ya mengenai konversi bilangan biner ke desimal dan bilangan desimal ke biner. Nah, kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu pengelompokan alamat IP berdasarkan kelas alamat. Jadi di sini ada kelas alamat IP. Sebenarnya kelas alamat IP ini terdiri dari kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Namun kita akan mempelajarinya hanya di kelas A, kemudian ada di kelas B, dan di kelas C saja. Yang perlu diperhatikan bahwa yang berbeda antara masing-masing kelas itu hanya pada byte pertama saja, yaitu yang paling kiri, di mana penemunya itu memulai dari kelas A, yaitu apabila dikonversikan ke bilangan desimal, maka kelas A ini adalah pada byte pertamanya range-nya dari 0 sampai 127. Kemudian di byte keduanya sama, di byte ketiganya juga sama. Jadi ada byte pertama, byte kedua, byte ketiga, dan ini adalah byte keempat. Kemudian sedangkan di kelas B itu dimulai dari angka 128 sampai dengan 191, dan byte ketiga kita di kelas C itu kita mulai dari angka 192 sampai 233. Dan ini sisanya sama, 0 sampai 255, titik 0 sampai 255, titik 0 sampai 255.
Terus ada titik 0 sampai 255 ini juga. Nah, jadi yang berbeda antara kelas A, kelas B, dan kelas C dari segi range IP-nya ada pada byte 1 saja. Ya, ini adalah review. Saya rasa sudah paham ya. Ini biar tidak salah, tandanya kita hilangkan. Jadi ini adalah kelas A, kelas B, dan kelas C. Saya harap bisa memahaminya karena ini adalah review dari yang sudah pernah dipelajari. Oke, step berikutnya yang perlu kita bahas lagi adalah hierarki alamat IP. Jadi ada hierarki alamat IP. Nah, alamat IP itu sendiri ada yang disebut dengan alamat network, ada yang disebut dengan alamat host, dan ada juga yang disebut dengan alamat broadcast. Nah, biasanya satu alamat network ini, dalam satu network itu hanya memiliki satu alamat network kemudian beberapa alamat host. Dalam satu network itu minimal 2 alamat host karena dia akan menjadi pengirim dan satu lagi akan menjadi penerima, dan memiliki satu alamat broadcast. Itu dalam satu network itu hanya terdiri dari 3 jenis alamat ini saja supaya PC kita bisa saling berkomunikasi. Untuk step berikutnya lagi, nah, dalam alamat IP ada yang disebut dengan porsi host, porsi network, dan ada yang disebut juga dengan porsi host. Nah, porsi network itu diwakili oleh biner 1, sedangkan porsi host diwakili oleh biner 0. Komposisi porsi network dan porsi host pada masing-masing kelas alamat itu berbeda. Jadi kalau kita masuk ke kelas alamat, jadi ada kelas A. Kelas A itu pada byte pertama itu adalah porsi network, sedangkan berikutnya adalah porsi host. Ini juga adalah porsi host. Pada kelas B itu ada network, kemudian ada network lagi, kemudian ada host, dan kembali ada porsi host. Sedangkan di kelas C itu ada network, kemudian ada network lagi, dan yang terakhir baru porsi host. Sebuah alamat IP yang utuh, di situ bisa kita melihat gambaran dari porsi networknya dan porsi hostnya. Nah, oleh sebab itu, pada sebuah alamat IP yang utuh harus dilengkapi dengan keterangan yang disebut dengan prefix. Nah, prefix ini adalah jumlah porsi network, yaitu jumlah biner satunya. Sedangkan untuk penulisannya,
dalam bentuk desimal itu disebut dengan subnet mask. Kita ambil contoh di kelas A. Karena ini adalah kelas A ini memiliki porsi network itu hanya pada byte 1 saja. Jadi dibuat dengan prefix atau slash atau sidar, berarti ini /8. Kenapa /8? Karena biner 1 pada kelas A di porsi network terdapat sebanyak 8 bit. Jadi ini 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Karena porsi network diwakili oleh biner 1, maka di kelas A by default dia memiliki /8. Sedangkan di kelas B berarti slashnya 16 karena di sini ada porsi network pada byte pertama 8 bit. Kemudian porsi network lagi pada byte kedua 8 bit, berarti totalnya adalah 16 bit. Sedangkan di kelas C itu ada /24. Karena di sini ada 8 bit, kemudian ditambah lagi 8 bit yang kedua dan ditambah lagi dengan 8 bit yang ketiga. Jadi totalnya adalah 24 bit. Nah, kita kasih contoh dalam penggunaan alamat IP. Jadi kalau ada angka 19.10.10.25.25, kemudian ada angka lagi 129.25.25, kemudian ada angka lagi 192.25.25, berarti kita harus beri slash yang sesuai ya. Karena ini adalah 10 ini adalah kelas A, berarti yang pas itu adalah /8. 129 ini adalah kelas B, berarti yang sesuai adalah /16. Dan 192 masuk ke range kelas C, berarti ini slashnya adalah 24. Nah, ini penggunaan alamat IP dikombinasikan dengan slash atau porsi host dan networknya. Jadi bagaimana kalau seandainya saya punya ada angka 192.168.30.0 slashnya 24. Ini bisa dipastikan bahwa ini adalah alamat network. Kenapa ini adalah alamat network? Karena pada bagian byte terakhir, kalau kita uraikan berarti di sini terdapat 8 biner 0 yang mewakili porsi host. Berarti 192.168.30.0/24 itu adalah alamat network. Pada sebuah alamat IP yang tadi kita sudah bahas bahwa terdiri dari alamat network, kemudian ada beberapa alamat host dan satu alamat broadcast, maka ini belum lengkap. Kita harus cari alamat hostnya apa saja. Kita punya rumus. Rumus ini didapat dengan hitungan. Jadi jumlah host dalam satu network. Rumusnya berarti ada 2 pangkat n dikurang 2, di mana n ini adalah jumlah biner 0. Kita ambil contoh yang di atas ya.
yaitu 192.168.30.0/24. Berarti kita bisa dari sini saja kita bisa menganalisis bahwa ini terdiri dari 24 biner 1 dan 8 biner 0. Maka total semuanya adalah 32 bit. Sedangkan di soal kita, di rumus kita 2 pangkat n dikurang 2, di mana nilai n adalah jumlah biner 0. Jadi n untuk /24 sama dengan 8 bit. Maka jumlah host per network, networknya dua pangkat 8 dikurang 2, jadi 254. Jadi 254 jumlah hostnya. Nah, tadi kita sudah punya, di atas kita sudah punya alamat network yaitu 192.168.30.0/24. Karena jumlahnya adalah jumlah host itu 254 host. Jadi kita punya host minimal yaitu 192.168.30.1/24. Kemudian kita punya host maksimal yaitu 192.168.30.254/24, dan sisanya yaitu alamat broadcast di 192.168.30.255/24. Ini adalah uraian dari alamat network yang sudah ditentukan di awal tadi, yaitu 192.168.30.0. Bagaimana? Saya harap pada paham ya. Nanti kita akan kasih soal latihannya. Nah, untuk berikutnya kita akan bahas mengenai subnetting. Nah, proses subnetting itu sendiri yaitu meminjam porsi host menjadi porsi network. Jadi kita akan meminjam porsi host menjadi porsi network. Nah, bagaimana caranya? Ini juga harusnya sudah pernah belajar kita ya. Nah, karena ini review, kita ulang kembali saja. Seumpamanya dalam satu network, jadi satu network, saya hanya butuh sebanyak 50 host saja. Jadi satu network itu saya butuh hanya 50 host saja. Karena kita sudah punya rumus jumlah host per network sama dengan 2 pangkat n dikurang 2. Maka kalau jumlah hostnya 50,
Berarti 2 pangkat N dikurang 2 lebih atau sama dengan 50. Kenapa lebih? Karena 50 bukan kelipatan 2, jadi tidak akan mungkin ketemu dengan nilai yang pas. Nah, karena ada 64, berarti nilai N itu N sama dengan 6, karena 2 pangkat 6 sama dengan 64. Bisa saja 127, tapi kita cari yang mendekati, yaitu 64, yaitu 6 bit ya. Kita punya 6 bit. Di 6 bit, kalau 2 pangkat 6 sama dengan 64, maka nilai jumlah, berarti ini adalah jumlah biner 0. Nah, jumlah biner 0 ini harus dihitung dari kanan ke kiri. Jadi dari kanan ke kiri. Sedangkan ini saya kelupaan tadi ya, harusnya jumlah biner 0 itu dari kanan ke kiri, sedangkan jumlah biner 1 hitungannya dari kiri ke kanan. Jadi beda antara jumlah biner 0 dan jumlah biner 1. Nah, ada N sama dengan 6, berarti 6 biner 0. Jadi ada 6 dari kanan ke kiri, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisanya berarti di sini karena harus 8 bit, berarti ini ada 1 dan ini ada 1, ini ada 1 sebanyak 8 bit, ini juga ada 1 sebanyak 8 bit, dan ini juga ada 1 sebanyak 8 bit. Ini berarti byte pertama, ini byte kedua, ini byte ketiga, dan ini adalah byte keempat. Byte pertama, byte kedua, byte ketiga, dan ini adalah byte keempat. Bagaimana dengan subnetting? Oke, kita mulai. Berarti sekarang yang awalnya dari tadi itu ada, saya sudah belum menentukan alamat referensinya. Dari alamat referensi, jadi ada alamat referensi namanya. Biasanya kalau di soal ini sudah ditentukan. Dari alamat referensi, saya ambil alamat referensinya adalah 192.168.10.0/24. Karena saya hanya butuh 50 host saja. Kemudian di sini kalau sudah ada, kita ketemu 6 biner 0, berarti otomatis 28 biner 1, karena totalnya harusnya 6 biner 0, sorry, seharusnya berarti 26 ya, 26 biner 1. Nah, untuk subnet 1, jadi 192.168.10.0 slashnya sekarang menjadi /26. Kalau yang tadi awalnya /24, ini /24, sekarang kita pakai adalah /26. Kemudian untuk subnet kedua, nah di sini ada biner 1 ya. Di sini ada biner 1. Biner 1 ini posisinya, yang ini adalah 64, sedangkan yang ini adalah 128. Jadi untuk yang subnet kedua ini kita ambil nilai yang kecil, yaitu pada yang 64-nya. Yang 64 tadi. Jadi 192.168.10, yang 0 yang ini 0 ditambah dengan 64.
slashnya 26. Jadi subnet kedua 192.168.10 ditambah dengan titik 64/26. Berikutnya ada subnet ketiga 192.168.10. Sekarang yang 64 kita tambah lagi dengan 64 slashnya 26. Berarti ini 192.168.10.128/26. Kemudian yang terakhir ada subnet keempat 128 ditambah lagi dengan 64/26. Jadi 192.168.10.192/26. Oke, saya rasa cukup untuk review alamat IP. Kita akan lihat pemahamannya dengan menggunakan soal latihan. Terima kasih. Semoga bisa dipahami. Silakan bertanya melalui pesan yang silakan di komen video ini. Insya Allah akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.